Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Musyahidin al-kiram, sahabat-sahabat di Indonesia. Menjawab pertanyaan sahabat-sahabat dan komentar-komentar perihal pengacara Abu Nawas yang menjadi lawyernya Gus Fahim, dalam hal ini pemilik channel Benteng Akidah Official. Ada yang berkomentar bagus, ada yang berkomentar miring, ada yang berkomentar pedas, bahkan ada yang sangat pedas sekali. Tapi itu merupakan hak dari seseorang untuk menilai seseorang yang lainnya. Begini sahabat-sahabat, bahwasanya saya ditunjuk oleh Kiai Fahim ini untuk menjadi penasihat hukumnya. Tidak hanya saya, ada lawyer-lawyer yang tergabung dalam tim penasihat hukum Kiai Fahim ini. Yang perlu saya jelaskan bahwasanya ada bahasa itu sudah salah, kok masih dibela sih Gus? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali sahabat-sahabat. Bahwasanya beberapa kali saya tekankan di beberapa video saya sebelum-sebelumnya bahwasanya kita ini lawyer, kita ini advokat, membela hak-hak klien kita, dan kita sesuai dengan Undang-Undang 18, kita adalah penegak hukum. Artinya aturan-aturan hukum itu yang kita tegakkan sahabat-sahabat. Nah, adapun seseorang ini salah atau tidak, itu domainnya hakim nanti yang menentukan. Lo salah, lo tidak salah, itu domainnya hakim, bukan domain kita. Yang pasti kita yang pertama tadi adalah penegak hukum yang harus mengedepankan nilai-nilai hukum dan menegakkan hukum itu sendiri. Yang kedua, terkait kasusnya Gus Fahim, pasal yang disematkan adalah pasal dengan ancaman 5 tahun ke atas. Sehingga setiap tersangka yang disematkan dengan pasal tersebut wajib didampingi oleh penasihat hukum. Sifatnya penasihat hukum apa? Satu, kita membela hak-hak klien kita. Artinya seseorang yang belum terpidana tidak boleh disamakan dengan orang yang terpidana. Yang kedua, klien kita harus sama dengan yang lainnya di mata hukum. Yang ketiga, tidak boleh mendapatkan intimidasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Secara garis besar itu tidak berbicara ini salah atau tidak. Tidak, bukan itu sahabat-sahabat. Tapi hak-hak klien kita sebagai manusia, itu dulu yang harus kita catat. Nah, yang kedua sahabat-sahabat, bahwasanya advokat ini adalah penasihat hukum dalam konteks pidana, memberikan nasihat kepada klien kita untuk satu, kooperatif di setiap pemeriksaan, untuk hadir dan juga memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu adalah kewajiban kita sebagai penasihat hukum sahabat-sahabat. Nah, dalam konteks Kiai Fahim, yang sangat saya kecewa adalah di mana beliau masih diperiksa dalam tingkat penyidikan. Namun berita yang berkembang seakan-akan yang bersangkutan ini sudah melakukan apa yang disangkakan itu. Makanya ini merupakan tugas seorang lawyer untuk menyampaikan bahwasanya ini loh belum divonis. Ini loh belum belum berkekuatan hukum tetap. Jadi harusnya jangan begitu nulisnya dengan menggunakan kata diduga atau dengan bahasa-bahasa yang santun. Itu justru sangat baik sekali sahabat-sahabat. Nah, intinya yang perlu saya jelaskan adalah bahwasanya ini perkara belum final dan masih proses penyidikan. Setelah ini ada, kalau seumpama masuk ke pokok perkara, maka ada yang namanya dakwaan, ada yang nama tuntutan, masih panjang sekali sahabat-sahabat. Maka dari itu saya sampaikan kepada sahabat-sahabat bahwasanya tugas seorang lawyer itu menegakkan hukum sesuai dengan Undang-Undang 18 2003.
Dan yang perlu diketahui bahwasanya kita ini disumpah sahabat-sahabat untuk memiliki integritas dan juga jujur dan juga adil, sehingga kita harus kedepankan itu. Maka dari itu saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang memberikan komentar-komentarnya, saran-sarannya dan kritik-kritiknya. Itu sangat diperlukan bagi saya selaku manusia biasa. Dan juga saya akan berikan edukasi hukum terkait apa hak-hak klien, apa hak-hak daripada terdakwa, dan juga apa hak-hak daripada orang yang sedang menghadapi masalah hukum. Karena itu harus kita sebarkan agar tidak ada lagi yang namanya orang tidak mengerti hukum tapi sok-sok mengerti hukum, akhirnya terjebak dalam statementnya sendiri, dalam lingkaran yang justru dia tidak ketahui. Maka dari itu sahabat-sahabat saya menghimbau dan juga menasihati diri saya sendiri dan sahabat-sahabat untuk senantiasa kita bijaksana dalam menerima informasi, bijaksana dalam bersosial media. Itu sahabat-sahabat. Dan yang ketiga bahwasanya besok kita akan mendengarkan pemeriksaan terhadap Kiai Fahim ini sebagai tersangka, dan hasil pemeriksaannya akan saya sampaikan ke publik apa yang diperiksa terkait Kiai Fahim. Dan tentulah progres tentang penanganan Kiai Fahim ini akan saya sampaikan secara detail dan akan saya sampaikan secara gamblang sesuai dengan fakta-fakta yang sudah terjadi. Demikian sahabat-sahabat, ayo doakan kita bersama, doakan saya, doakan penasihat hukum yang lain, ada Mas Alan, ada Mas Didi, ada pengacara-pengacara lain yang mereka istiqomah dalam mendampingi klien yang benar-benar membutuh bantuan hukum, butuh edukasi, butuh nasihat, dan butuh perlindungan untuk dijaga hak-haknya dan dibela hak-haknya, bukan kesalahannya. Ayo kasih bol bahwasanya lawyer itu bukan membela kesalahan seseorang, tapi membela hukum dan membela hak-hak seseorang sebagai manusia. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Kalau ini bisa menjadi ilmu, ayo disebarluaskan. Kalau ini ada salah kata dari saya, mohon maaf yang tidak terbatas karena saya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Besok kita akan update lagi seputar perkembangan kasus yang disangkakan kepada Kiai Haji Fahim Mawardi ini. Demikian sahabat-sahabat, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت